para suster, frater, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini kita belajar dari keutamaan yang ada pada diri Santo Yosef, Bunda Maria, tentang ketekunan. Dikaitkan dengan Santo Yosef sebagai pekerja yang tekun. Sebagaimana yang kemarin juga dikatakan oleh Romo Guru, Santo Yosef itu ucapannya tidak ada yang dicatat di dalam Injil, seolah-olah kompak untuk dibisukan. Padahal tokoh yang begitu luar biasa, penting sejak awal pewartaan Santo Yosef hadir, tetapi masa satu ucapan kalimat pun tidak ada yang tercatat di Injil. Seluruh penulis Injil, kitab suci, perjanjian baru sepertinya kompak. Santo Yosef tidak mengucapkan apapun. Santo Yosef dikenal bukan karena ucapannya. Santo Yosef diteladani karena apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan lewat pribadinya, karakternya, keutamaannya. Dan hari ini kita diajak untuk melihat ketekunan Santo Yosef. Ketekunan ini sebagai jalan iman, ketekunan sebagai salah satu yang perlu kita miliki supaya kita bisa berprogres, tumbuh dan berkembang. Kalau Santo Yosef dijadikan teladan pekerja, mungkin kita juga melihat kaitannya dengan hari buruh, hari buruh yang diperingati tanggal 1 Mei. Itu ada kaitannya dengan keputusan gereja yang merayakan Yosef bekerja itu pada tanggal 1 Mei. Rupanya ada kaitannya dengan apa yang diputuskan oleh gereja. Nampak dalam apa yang dikerjakan oleh Santo Yosef bahwa dia senantiasa tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Sulit seperti apapun tetap dilakukan, tetap dikerjakan dalam ketekunan. Dari situ kita diajari untuk meneladani hal yang sama, melakukan dalam ketekunan perjalanan hidup kita, masuk perjalanan iman kita. Sekalipun mungkin itu bukan merupakan bagian yang langsung menjadi kewajiban atau tanggung jawab, sebagaimana juga Santo Yosef tunjukkan, seringkali dirangkul, diambil alih supaya situasinya menjadi lebih baik. Ada saat di mana kita memang melakukan sesuatu yang kalau mau dilihat dari siapa yang harus mengerjakan atau yang ditugaskan, itu mungkin kita tidak berada di dalamnya. Tetapi panggilan untuk terlibat ambil bagian di situ seringkali berasal bukan dari penugasan, bukan dari kewenangan, tetapi dari panggilan hati, panggilan jiwa. Melakukan yang seharusnya, melakukan yang merupakan panggilan spontan yang mungkin oleh Tuhan memang dimunculkan supaya kita mengerjakannya. Yang disebut dengan ketekunan tentu tidak bisa dikatakan hanya satu hari.
2 hari, 3 hari. Ketekunan memerlukan pantauan, ukuran rentang waktu yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, semoga kita bisa berlatih ini menjadi pribadi yang tekun, baik dalam kita melaksanakan panggilan iman kita maupun di dalam tugas-tugas yang lain. Kembali kepada permenungan Injil hari ini. Dari kisah di mana Nebukadnezar, seorang raja, bermimpi, bingung. Kemudian ada Daniel yang merupakan orang Yahudi yang menjadi tawanan, itu menjelaskan tentang mimpinya. Sekitar kerajaan, sekitar pemerintahan. Kalau pemerintahan itu baik dan kemudian beralih pada satu dan kerajaan yang lain, itu sesuatu yang biasa dalam sejarah. Tapi yang mau disampaikan dalam bacaan pertama pada hari ini menegaskan bahwa hadir kerajaan yang tidak akan binasa, yaitu kerajaan Allah, kerajaan kebenaran, yang mengatasi kerajaan manusia, yang meskipun mungkin indah seperti emas, mungkin keras seperti besi, punya kekuatan dan kehebatan, tetapi itu tidak akan lestari. Yang lestari ialah kerajaan Allah, kerajaan kebenaran. Dari bacaan Injil, pesan yang paling kuat ialah semua kekuatan baik di langit maupun di bumi itu pada akhirnya akan lenyap. Nah, ketika semua itu tidak ada kekuatannya, manusia harus berpegang pada apa? Harus berpegang pada yang tidak bisa binasa, yaitu Tuhan sendiri. Memang gambarannya porak-porandanya bangunan, kemudian ada petir, ada peperangan satu dengan yang lain, semuanya menuju kepada kerusakan dan kehancuran. Manusia diajak jangan berpegang pada semuanya itu, karena itu pada akhirnya akan lenyap. Tetapi manusia diajak untuk berpegang kepada Tuhan. Berpeganglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Amin.